Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Nabi Ibrahim yang kekasih Allah itu meminta agar diampuni kedua orang tuanya, tetapi Allah tidak mengampuninya karena dia musyrik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah, manusia yang paling bersyukur kepada Allah, meminta agar pamannya diberikan hidayah Islam. Tapi sampai akhir hayatnya, pamannya yang melindungi, yang mengasuh Nabi sejak kecil juga tidak mendapat nikmat iman dan Islam. Kita yang tidak meminta ternyata diberikan oleh Allah hidayah iman, hidayah Islam. Karena itu mari kita syukuri dengan terus meningkatkan keimanan kita, mempelajari agama yang mulia ini untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk hadir kita di majelis ilmu pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bagian dari syukur kita atas nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mengaji secara tematik tentang al-barakah, tentang keberkahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam istilah ilmu Al-Quran disebut dengan tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Kita awali dengan definisi apa sesungguhnya al-barakah atau keberkahan itu. Secara bahasa, kata al-barakah itu terdiri dari huruf ba, ro, dan kaf, yang biasanya diartikan menderumnya onta. Itu disebut barokah. Karena itu dalam salah satu hadis-hadis tentang sholat, ketika kita selesai dari i'tidal, itu mau turun untuk sujud, ya, dikatakan jangan seperti menderumnya unta. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, dalam hadis tentang tata cara sholat. Jadi menderumnya unta itu bagian dari yabruku atau berkah. Kemudian juga kolam air itu juga disebut dalam bahasa Arab al-birkah. Jadi makna dasarnya menetap, bertambah, atau tumbuh. Itu makna dari barokah. Hampir mirip dengan zakat, ya, bertumbuh, berkembang. Dari sisi syariat atau istilahnya, Ar-Raghib Al-Ashafani dalam kamusnya itu menyebut thubutul khair al-ilahi fi syai', menetapnya kebaikan dari Tuhan, dari Allah pada sesuatu.
Nah, sesuatu ini bisa tempat, bisa waktu, bisa person. Jadi adanya kebaikan dari ilahi yang menetap pada sesuatu. Itulah berkah. Jadi di sini disebutkan pertumbuhan baik dalam kaitannya dengan indrawi maupun maknawi dan bertahannya kebaikan ilahi pada sesuatu secara terus-menerus. Jadi Nabi Isa di dalam Al-Quran diabadikan ungkapannya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku dijadikan memperoleh keberkahan, ada berkah pada diriku ini dimanapun aku berada. Jadi para nabi dimanapun mereka berada diliputi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan 32 kali kata barokah dengan segala bentuk derivasinya. Ada fi'lul madi, misalnya dalam surat Fussilat ayat 10, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Barokah ini fi'lul madinya dari kata barokah. Dan Allah jadikan di atas permukaan bumi gunung-gunung. Dan Allah jadikan bumi di dalamnya ada keberkahan-keberkahan. Ada air yang mengalir, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Semuanya mengandung keberkahan dari Allah. Ada juga dalam bentuk ismul maf'ul atau objek. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan, yaitu Al-Quran. Ada juga dalam bentuk ism atau masdar. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Dari atas turun berkah, dari dalam bumi juga muncul keberkahan. Ayat ini sebelumnya tentang syarat memperoleh berkah itu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka pasti kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Jadi keberkahan itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini statistik barokah dalam Al-Quran hanya ada 32 kali penyebutan. Adapun kata yang semakna dengan keberkahan ini ada beberapa. Di antaranya ada kata as-sibat, menetap atau menetapnya keberkahan itu pada yang Allah kehendaki. Di barokah lebih luas dari sekedar sesuatu yang tidak hilang. Jadi ada sesuatu yang tetap ada, tidak menghilang, tapi tidak bernilai berkah. Nah, keberkahan pada sesuatu melebihi tidak adanya sesuatu itu. Jadi dia akan menetap atas kehendak Allah selama-lamanya. Kemudian ada az-ziyadah atau tambahan. Tambahan kebaikan pada sesuatu yang Allah tetapkan. Pada diri seorang nabi, pada waktu yang Allah kehendaki, misalnya Ramadan, Lailatul Qadar, ya. Atau waktu subuh ini menjadi doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi untuk umatku di pagi hari mereka. Jadi bagi kaum muslimin ini adalah waktu yang berkah. Apalagi berada dalam ketaatan kepada Allah seperti berada di majelis
taklim seperti ini. Bertambahnya kebaikan. Kemudian nama tumbuh, ya, bahwa keberkahan itu semakin banyak, semakin cukup, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajat manusia. Pertumbuhan yang abadi dan membawa manfaat. Kemudian sebagai antonimnya atau sebagai lawannya ada alqah, kemarau atau kekeringan, yaitu terputusnya kebaikan alam dan curahan rahmat dari langit. Artinya Allah angkat berkah pada suatu tempat yang Allah kehendaki, disebut dengan al-qahtu. Maka di tempat itu kalau sudah disebut al-qahtu tidak ada lagi keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa makna yang mirip dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber segala keberkahan. Dalam dua ayat utama, dua surat yang populer, ya, Al-Furqan dan Al-Mulk, disebutkan tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Kemudian di surat Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tabarak itu harus disandarkan pada Allah saja. Tidak boleh pada selain Allah, karena sumber keberkahan itu berasal dari Allah. Dalam ayat ini atau dua ayat ini disebutkan tabarakallah. Hanya saja didefinisikan Allah itu alladzi nazzalal furqan, yang menurunkan al-furqan, yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Mulk, Allah yang di tangannya kekuasaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kata tabarok hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering tabarakallah, ya, di media sosial, di WA itu ada tulisan Arab tabarakallah. Allah memberikan keberkahan atau sumber keberkahan. Nah, ayat pertama yang sering dirujuk adalah tabaraka, yang hanya disematkan kepada Allah, seperti dalam surat Al-Mulk tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in. Jadi kata tabaraka adalah superlatif yang bermakna kebaikannya sangat banyak, sangat luas, kekal, dan darinya segala kebaikan bersumber. Itu makna tabarok. Tidak ada makhluk yang bisa memberi berkah secara independen. Makhluk hanya bisa menjadi perantara atau wasilah turunnya berkah dari Allah. Jadi semulia apapun seorang makhluk, dia bukan sumber keberkahan. Dia hanya perantara keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami agar terjaga tauhid kita. Jangan sampai kita menetapkan sesuatu atau seseorang memiliki keberkahan dari dirinya secara independen. Tapi sebenarnya dia adalah perantara keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa saja yang meliputi keberkahan itu? Yang pertama bisa tempat-tempat yang suci. Misalnya Ka'bah atau Masjidil Haram. Di dalam surat Ali Imran disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat ibadah yang dijadikan sebagai tempat ibadah yang pertama bagi manusia itu adalah Bakkah, maksudnya Makkah, yang di dalamnya ada rumah Allah, Ka'bah, ya, yang penuh dengan keberkahan, dan itu merupakan petunjuk bagi alam semesta.
Jadi Mekah memang tempat yang berkah, terutama di sekitaran rumah Allah, di Masjidil Haram. Kemudian negeri Syam dan Masjidil Aqsa. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, ilal ardil lati barakna fiha. Atau dalam surat Al-Isra itu, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat. Inilah diantara tempat-tempat yang Allah tetapkan, Allah turunkan keberkahannya. Karena itu Nabi menganjurkan kita kalau bepergian itu prioritaskan 3 tempat, yaitu Mekah karena ada Masjidil Haram, Madinah karena ada Masjid Nabawi, dan Palestina karena ada Masjidil Aqsa. Dalam kunjungan ke tempat-tempat yang berkah itu bernilai ibadahnya berlipat-lipat. Misalnya di Masjidil Haram, sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Masjid Nurul Islam. Sholat sekali di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di Masjid Nabawi. Sholat sekali di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Jadi inilah diantara keberkahan yang Allah turunkan. Tapi jangan berkesimpulan, saya kan sudah banyak sholat ini pulang dari umroh dan sholat lagi. Kemudian berkah waktu yang mulia. Misalnya Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran, waktu di mana amal ibadah berlipat ganda dan kebaikan turun berlimpah menyelimuti bumi. Jadi dari maghrib sampai terbitnya fajar itu adalah waktu yang berkah. Bahkan keberkahannya melebihi 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun 4 bulan. Dan kita belum tentu usianya sepanjang 80 tahun. Karena itu dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah turunkan satu malam yang bernilai satu generasi. Sama dengan satu generasi. Nabi sendiri usianya hanya 63 tahun. Bapak-bapak sudah ada yang 80. Ada ya, alhamdulillah. Bonusnya dipakai untuk meningkatkan keimanan, ketaatan kepada Allah sehingga usianya tambah berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Kalau dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatil qadr, malam yang mulia. Di sini disebutkan malam yang berkah. Kemudian ada yang Allah kehendaki berupa benda dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan berkali-kali atau sering ya, dari langit air yang berkah. Jadi air hujan itu adalah air yang berkah. Wa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Maka dengan hujan itu, dengan air hujan itu kami tumbuhkan tanaman-tanaman, kebun-kebun dan lain sebagainya. Atau kemudian ada pohon zaitun. Disebutkan dalam surat An-Nur, kasyajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon yang penuh dengan berkah, yaitu pohon zaitun. Tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Ya, tumbuh di tempat yang Allah kehendaki, yaitu di sekitar Syam.
Tapi sekarang sudah banyak dipindahkan, ya. Ditanam di timur maupun di barat. Dulunya tidak pernah tumbuh di timur dan di barat. Manusia dalam hal ini Rasul, para Rasul, dan ucapan-ucapan yang Allah kehendaki bernilai berkah. Para nabi misalnya, mereka diberkahi dimanapun berada, menjadi pendidik dan pembawa petunjuk bagi umat manusia. Seperti dalam surat Maryam, ucapan Nabi Isa yang difirmankan Allah dalam kisah tentang Bunda Maryam dan Isa ibnu Maryam. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku dijadikan ada berkah pada diriku ini dimanapun aku berada. Ada beberapa ayat di situ yang menjelaskan tentang Isa putra Maryam. Di antaranya wa ausani bis sholati waz zakat ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat selama hidup. Jadi Nabi Isa atau yang disebut Yesus itu beliau sholat, beliau zakat. Karena memang sholat dan zakat ini ajaran universal para nabi dan rasul. Jadi ada 3 titik temu para nabi dan rasul. Yang pertama adalah tauhid. Tidak ada para nabi dan rasul yang tidak mengajarkan tauhid. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Hal ini terhimpun dalam ayat kelima dari surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Dzalika dinul qayyim. Jadi yang disebut agama yang lurus itu apabila ada 3 hal ini. Adapun syariat-syariat lainnya bersifat kekhususan pada umat tertentu, tapi menjadi penyempurna adalah syariat yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ucapan salam. Ucapan salam itu mengandung berkah karena ada doa keselamatan, doa untuk memperoleh rahmat dari sisi Allah, dan juga di belakangnya adalah keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ketika Nabi melihat teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang ke suatu tempat, yang pertama mengucapkan salam dengan Assalamualaikum saja. Kata Nabi 10. Kemudian yang datang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi mengatakan 20. Yang belakangan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan 30. Karena di dalam salam itu ada 3 doa. Kalau diucapkan 1 saja bernilai 10, karena setiap kebaikan dalam Islam itu nilainya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Jadi demikian tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Penghormatan salam dari sisi Allah yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Nah, pertanyaannya, mengapa semua hal-hal yang disebutkan dalam ruang lingkup tadi diberkahi? Karena ada koneksi dengan Allah. Jadi kalau seseorang berada di malam Lailatul Qadar, tapi yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan, ya tidak dapat berkah. Walaupun waktunya itu waktu yang penuh dengan berkah. Jadi harus ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan. Misalnya tempat yang berkah. Kenapa berkah? Karena tempat sujud.
tempat untuk memuliakan Allah, menghamba, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kenapa benda itu berkah? Karena dengan benda itu banyak hamba-hamba Allah yang mewujudkan syukurnya atas yang dimiliki. Kenapa waktu itu berkah seperti Ramadan, Lailatul Qadar? Karena diisi dengan ibadah. Setiap hari ada waktu berkah, yaitu sepertiga malam. Kenapa disebut berkah? Karena Allah turun ke langit dunia untuk mengatakan, mana hamba-hambaku yang berdoa akan kukabulkan. Mana hamba-hambaku yang meminta akan kuberikan. Mana hamba-hambaku yang memohon ampun akan kuampuni dosa-dosanya. Itu terjadi setiap malam di sepertiga malam terakhir sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Karena itu dianjurkan sholat malam, dianjurkan istighfar, zikir, membaca Quran, dan lain sebagainya. Manusia berkah. Kenapa ada manusia yang berkah? Karena menjadi teladan ketaatan bagi yang lain, para nabi dan para rasul. Intinya, sesuatu menjadi berkah bukan semata karena wujud materinya, melainkan karena koneksinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pergi umroh misalnya, ya, datang ke Masjidil Haram, tempatnya berkah. Tapi apakah dia akan pulang bawa berkah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung esensi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mendatangi Masjidil Aqsa, mendatangi Masjid Nabawi, dan seterusnya. Jadi ada koneksi ilahi sehingga keberkahan itu muncul. Nah, berikutnya bagaimana kita meraih keberkahan-keberkahan yang ada. Yang pertama, luruskan akidah, tingkatkan iman dan takwa. Karena Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman, kemudian bertakwa, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi syarat mendapat keberkahan langit dan bumi itu adalah iman dan takwa. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Bermuamalah dengan Al-Quran. Bisa dengan membacanya, bisa dengan tadabbur ayat-ayatnya, bisa dengan mengajarkannya, dan berbagai bentuk interaksi lainnya terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi salah satu bentuk muamalahnya adalah mentadabburi. Membaca bagian dari muamalah interaksi dengan Al-Quran. Tapi tidak boleh berhenti saat membaca saja. Walaupun membaca itu sendiri pahalanya besar. Satu hurufnya 10 kebaikan. Bahkan membaca alif lam mim bisa 30 kebaikan. Karena dalam alif lam mim itu ada 3 huruf. Membaca awal surat Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad bisa 50 kebaikan. Karena hurufnya ada 5. Tapi nggak boleh kemudian baca huruf itu kemudian shadaqallahul azim. Yasin shadaqallahul azim. Misalnya Qaf shadaqallahul azim ya. Itu hanya contoh dari Nabi bahwa Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu sehingga 3 huruf dan bernilai 30 kebaikan. Jadi tidak boleh berhenti dengan membacanya.
Karena dalam ayat yang disebutkan di sini dia dapat untuk ditadabbur. Karena Al-Quran itu petunjuk. Kalau sekedar membaca saja belum tentu memperoleh petunjuknya. Nggak sampai pada memahami petunjuknya apa kalau hanya membaca. Apalagi bacanya cepat-cepat karena mengejar ingin khatam. Dibagi berjuz-berjuz ya. Sehingga sudah sering melakukan khatam. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus ada langkah lanjutnya, yaitu mentadaburi, mempelajari. Kemudian melazimkan diri pada simpul-simpul kebaikan. Misalnya hadir di tempat yang diberkahi dengan memakmurkan masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu, memperbanyak doa dan menjaga silaturahmi. Itu simpul-simpul keberkahan. Kita upayakan diri kita yang hina ini berada di tempat-tempat semacam. Yang berikutnya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah beliau, karena beliau adalah person yang diberkahi sebagaimana Nabi Isa dalam Al-Quran tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surat Ali Imran kita diperintahkan untuk ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi keberkahan ittiba kepada Rasulullah itu pertama dicintai oleh Allah, yang kedua diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian apa dampak nyata atau buah dari keberkahan ini? Adanya petunjuk, adanya hidayah, sehingga membimbing hati manusia pada kebenaran dan jalan lurus menuju surga. Jadi ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim setiap kita membaca Fatihah, bukan berarti kita dalam keadaan tersesat kemudian harus mendapat petunjuk. Tetapi ihdina itu bisa berarti tambahan-tambahan petunjuk. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu diberikan tambahan petunjuk oleh Allah. Mereka diabadikan dalam Al-Quran. Ya, disebut dengan fityah, pemuda-pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi ihdina itu tidak hanya berarti berikan kami petunjuk, tapi tambahkan kepada kami petunjuk, tetapkan petunjuk itu pada kami, jangan sampai Allah cabut petunjuk itu dari orang yang menghendaki tidak dicabut itu. Karena ada yang dicabut petunjuknya sehingga dia menjadi murtad. Menjadi murtad adalah ancaman yang pedih, siksaan api neraka yang pedih. Murtad kemudian mati dalam keadaan riddahnya itu, mati dalam keadaan yang dia keluar dari Islam. Nauzubillah min. Kemudian adanya keseimbangan alam. Turunnya hujan yang proporsional, suburnya hasil bumi, dan terjaganya ekosistem kehidupan dari ancaman krisis atau kemarau. Kemudian ada lipatan pahala atau berlipat-lipatnya pahala yang Allah kehendaki. Amal ibadah yang tampak sedikit, namun karena syarat keberkahan, berbuah pahala yang berlimpah dan abadi di akhirat. Contohnya 2 rakaat sebelum sholat subuh yang disebut dengan rakaatul fajri. Apa keberkahannya? Lebih baik dari dunia dan segala isi. Padahal sholatnya singkat, bacaannya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bahkan Ibunda Aisyah menyebutkan kalau Nabi sholat 2 rakaat ini adalah 2 rakaat ringan, seakan-akan beliau tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Tapi jangan bandingkan cepatnya sholat Nabi dengan sholat umumnya kita. Ya.
Tetap maksudnya tidak sepanjang biasanya Nabi melakukan sholat. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keberkahan adalah bukti nyata kasih sayang Allah yang melestarikan, menumbuhkan, dan menetapkan kebaikan abadi. Meliputi seluruh dimensi kehidupan, ruang, waktu, benda, dan manusia. Pintu keberkahan hanya bisa dibuka melalui tauhid yang murni, ketakwaan, dan interaksi yang hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kita mengatakan bahwa berkah itu adalah karunia Allah yang bersifat spiritual, membuat kebaikan yang ada pada sesuatu menjadi tetap bertambah dan memberi manfaat yang melampaui perhitungan lahiriah serta membawa ketentraman dan kebahagiaan. Ciri-cirinya yang sedikit menjadi cukup, bahkan berlebih untuk kebutuhan. Waktu terasa panjang dan produktif, seolah ada percepatan dalam meraih kebaikan. Hati merasa tenang dan qanaah, bukan terus merasa kurang. Kebaikannya berkelanjutan atau asar yang langgeng, seperti ilmu yang diamalkan, memiliki anak-anak yang soleh, ya, dan kemudian rutin melakukan sedekah jariah. Terpelihara dari mudarat, sehingga kebaikan itu tidak cepat rusak atau membawa masalah. Karena itu kita harus tingkatkan kebaikan-kebaikan untuk meraih berkah itu, diantaranya bertakwa dan bertawakal, bersyukur, bersifat jujur, amanah dan adil, menyambung silaturahim, membaca basmalah dan berdoa, bersedekah dan lain sebagainya. Intinya semua bentuk ketaatan kepada Allah pasti bernilai berkah, selama dilakukan sesuai dengan tuntunan pada yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena beliaulah tempat menjadikan kita semua mengikutinya, yang disebut dengan uswatun hasanah. Demikian itulah beberapa hal berkaitan dengan keberkahan. Intinya bahwa keberkahan itu hanya berasal dari Allah dan makhluknya hanyalah sebagai perantara keberkahan dari sisi Allah. Demikian, mungkin ada satu dua pertanyaan sebelum kita masuk. Monggo. Dan pekerjaan yang kita lakukan mendapat berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kelak di akhirat dengan dimasukkannya kita ke dalam surga. Allahumma. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.